Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan mata kuliah kita misiologi ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memiliki missio Dei atau misi Allah. Ya, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita sudah lihat dari Kejadian pasal 3. Tuhan sudah berencana ya sampai kepada datangnya Yesus. Jadi Yesus betul-betul datang melakukan misi. Nah sekarang Yesus kembali mengutus kita karena misi atau missio dalam bahasa Latin sending ya, orang Katolik Protestan bilang sending ya, yang artinya pengutusan. Jadi dia mengutus Yesus mengutus kita sekarang, yaitu gerejanya. Dan kita sudah lihat bahwa di dalam misi itu kita diutus untuk pertama memberitakan Injil, Markus 16 ayat 15, pemuritan, membaptis dalam nama Yesus, nah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita temukan di situ perintah agung atau amanat agung. Nah di dalamnya ada misi, ada yang mau kita lakukan kerjakan. Ya, karena visi Tuhan adalah kita harus bertumbuh, berbuah, dewasa rohani dan dipulihkan ya. Nah, di dalam ayat 20 19 jadikan semua bangsa muridku. Pergilah penginjilan yang menangkan jiwa bawa kepada Yesus untuk mereka pindah. Ketika percaya Yesus pindah dari kegelapan kepada terang. Lalu setelah mereka lahir baru langsung dimuridkan, jadikan bangsa, semua bangsa murid. Jadikan ada proses, ada seseorang yang melakukan misi ini ya, yang melakukan pekerjaan ini. Ya, lalu sudah dimuridkan, baptis dalam nama Bapa. Jadi sebenarnya ini apanya? Urutannya gitu ya. Udah lahir baru lewat penginjilan, lalu dimuridkan, setelah itu mulai dengan baptisan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, itu dasar sekali. Baru nanti mereka terus diajar hidup baru. Maka ayat 20, ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan atau firman Tuhan. Nah, untuk itu harus ada seseorang yang memuridkan. Pemuritan itu artinya ada orang yang dimuridkan, tapi ada seorang yang memuridkan. Murid memuridkan ya. Dan dalam pemuritan itu mereka harus sampai bisa melakukannya. Ya, artinya hidup dalam kebenaran firman itu, ajar mereka melakukan ya apa yang telah kuperintahkan untuk kamu lakukan ya. Nah, untuk proses menjadi murid itu supaya mereka bisa melakukannya, maka ada seseorang yang menggembalakan, mementor, mendampingi, membimbing seseorang yang sedang dimuridkan. Baru ada diajar firman Tuhan, baru dilatih, baru dibentuk supaya dia menjadi dewasa, menjadi seperti Yesus. Nah, visi global, visi kita menjadi dewasa seperti Yesus, berbuah banyak, gitu ya. Ya, salam. Nah, seperti itu. Oke, kita teruskan. Itulah visi
dalam perjanjian baru yang berhubungan dengan perintah agung, perintah Tuhan Yesus yang disebut amanat agungnya. Jadi di situ kita sudah lihat apa yang harus dilakukan ketika Tuhan mengutus kita untuk menggenapi visi Tuhan atau bermisi. Nah ini tadi saya sudah singgung sebenarnya apa lahir baru itu. Setelah lahir baru harus dimuridkan dulu baru dibaptis. Ini kekurangan banyak orang. Maka saya tadi bertanya, pada waktu kamu dibaptis apakah kamu sudah bertobat? Sudah lahir baru? Apa lahir baru itu? Bertobat itu artinya berbalik. Berbalik itu artinya tadinya jalannya hidup menurut dunia ini, hidup menurut keinginan daging, hidup dalam dosa. Dia mengakui dan dia meninggalkannya, dan dia bergerak datang dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, ada terjadi perubahan dimulai dari pikirannya, metanoia. Ya, kenapa bisa dia bertobat? Karena firman Tuhan, Injil didengar dan diterima, Roh Kudus bekerja bersama firman yang diterima. Roh Kudus kerjanya menginsafkan, menyadarkan orang akan dosa, menyatakan kebenaran melalui firman, dan menolong membimbing orang. Sehingga Roh Kuduslah yang buat dia sadar dan bertobat, ngaku, lalu iman timbul karena mendengar firman, lalu dia mengambil keputusan, datang kepada Tuhan, tak belas kasihan, menanggung dosa, dan menyerahkan hidupnya pada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat, menerimanya dalam hatinya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka dia lahir kembali, lahir dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Lahir kembali, lahir secara rohani. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh Allah adalah roh. Jadi pada waktu firman Roh Kudus bekerja, orang datang pada Yesus, Yesus diundangnya, lalu Yesus datang memberi hidup. Melalui Roh Kudus dihembuskan hidupnya, diberikan hidupnya, yaitu zu itu tadi, sehingga kita hidup kembali atau lahir kembali secara roh, ya, lahir sebagai anak Allah, dilahirkan dari air dan roh. Air itu berbicara kehidupan, roh itu roh Allah sendiri. Jadi maka lahir kembali, lahir kedua kali. Lahir pertama dari orang tua kita secara jasmani, tapi lahir kedua dari Allah secara rohani oleh air dan roh. Baru bisa masuk kerajaan Allah. Maksudnya pindah dari gelap kepada terang, masuk kerajaan Allah. Nah, itu ya. Kita teruskan halaman 39, sila perhatikan. Terakhirnya kita lihat di bawah sekali, misi Alkitabiah adalah kegiatan Allah melalui putranya, yaitu Yesus dan gereja, lewat penginjilan, pengajaran, diakonia.
Misi mulai dari lokal tempat mana orang Kristen berada dan mengalir ke suku-suku terabaikan supaya semua etnis atau suku tercapai dengan Injil sampai Kristus datang lagi. Misi berkaitan dengan kerajaan Allah yang sudah mulai dan tetap harus dinantikan. Aspek misi halaman 40 ada 9 di situ. Misi adalah tindakan Allah yang universal untuk penyelamatan. Yang kedua, misi terkait dengan sejarah keselamatan. 3, misi terlaksana oleh seluruh gereja Yesus Kristus. Misi terjadi di dunia yang tersesat yang dikasih Allah untuk diselamatkan. Misi terdiri dari penginjilan, pengajaran, diakonia. Misi dimulai secara lokal atau di gereja lokal. Misi berarti pelayanan lintas budaya. Misi berusaha mencapai semua kaum, suku, bangsa, etnis. Misi terkait dengan kerajaan Allah yang sudah mulai dan tetap dinantikan. Itu 9 aspek misi. Jadi misiologi ini adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang apa yang Allah dan gereja mau lakukan untuk menyelamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Bapa di dalam perjanjian lama bermisi terus. Bagaimana dia mengutus Musa menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana dia mengutus Nabi Yunus menyelamatkan Niniwe. Bagaimana Tuhan mengutus Nuh supaya orang jangan binasa karena air bah. Terakhir dia mengutus Yesus. Jadi misioni Allah memiliki misi. Dan setelah dia mengutus Yesus, sekarang Yesus mengutus gereja. Yang gereja mulai bermisi. Visi Tuhan, kita harus dewasa menjadi seperti Yesus. Karena dulu kita diciptakan seperti Tuhan menurut gambar rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Di Roma 8 dikatakan manusia diciptakan seperti Allah. Bukan wajah atau fisiknya, tapi hidupnya. Ya. Itu berbicara karakter. Kedewasaan rohani dilihat dari karakternya. Ada karakter Kristus, karakter ilahi yang kita sebut juga buah roh. Jadi buah roh itu karakter sifatnya Roh Kudus, sifatnya Allah. Ya. Itu terjadi ketika firman dan Roh Kudus bekerja, lalu hasilnya dalam hidup kita berubah pikirannya, berubah hidupnya atau bertumbuh rohaninya, lalu menghasilkan buah. Ada hasil perubahan karakter. Jadi kedewasaan itu dilihat dari karakter. Jadi kita akan seperti Yesus, maksudnya karakternya, kesuciannya, hikmatnya, kekuatannya. Seperti itu maksudnya. Oke. Jadi itulah visi misi. Dan kita sudah pelajari itu tadi. Nah, terus kita akan lanjut lagi ya tentang, saya mau ulang dulu nih supaya betul-betul ya.
Tolong hapus tentang lahir baru. Hapus dulu. Karena ini harus, karena kita mengerjakan ini. Ya. Dalam pemberitaan Injil yang mau dicapai adalah jiwa-jiwa baru diselamatkan. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Kita memberitakan Injil, Roh Kudus bekerja. Yohanes, jadi dapat apanya itu tadi? Tintanya belum. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Di sini disebut lahir kembali. Artinya juga itu sama dengan lahir dari air dan roh. Baru bisa masuk kerajaan Allah. Dapat masuk kerajaan Allah. Pindah dari maut kepada hidup. Baru sudah hasil dari penginjilan tadi, melalui pemberitaan Injil, orang itu percaya menerima Yesus setelah hidup kembali. Air itu berbicara kehidupan. Hidup seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Karena apa? Pohon itu bisa hidup karena air. Ya. Demikianlah kita hidup dari Allah, ada namanya air hidup. Ya. Jadi kehidupan ya. Dari mana ini bisa terjadi? Air di sini berbicara kehidupan. Lalu kita hubungkan dengan Matius 1 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 4. Siapa yang ingat apa ini? Manusia hidup bukan dari tidak roti hidup saja. dari roti saja. Roti saja hidup jasmani, dan memang juga walaupun ada roti terus, kalau roh kita terpisah dari tubuh kita mati juga. Jadi yang membuat roh kita hidup, tubuh kita hidup, maksud saya adalah roh kita yang masih ada dalam tubuh ini. Ya, kehidupan itulah yang menggerakkan jantung kita, semua terjadi. Nah, orang yang meninggal dunia atau mati, yang udah ditinggalkan rohnya, hanya tubuhnya. Ya, jadi mati dia. Ya, atau ada orang yang dibunuh, keluar darah, lalu tubuhnya mati dan otomatis rohnya meninggalkan dia. Karena tubuh kita ini tempat dia, tempat roh kita ada, ya. Jadi oleh firman hidup, oleh firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Jadi firman itu diberitakan, Injil diterima, firman itu hidup sehingga bisa menghidupkan rohaninya, terutama dimulai dari iman. Iman timbul dari mendengar firman. Lalu di mana firman bekerja, maka di situ roh bekerja. Lalu ada pertobatan. Ini bicara Roh Kudus. Roh Kudus atau rohnya Allah.
Jadi sehingga mereka ini percaya dan Roh Kudus menginsapkan, timbul iman, lalu dia bertindak, datang kepada Yesus yang adalah firman hidup, sumber hidup, roti hidup itu, dan memohon pengampunan dan mengundang, membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu Yesus datang ke dalam hatinya, ke dalam hidupnya, kalau dia percaya menerima Yesus. Ya. Lalu kalau orang ini percaya, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka Yesus datang ke dalam hidup orang ini. Ngapain? Pertama, memberi hidupnya atau zu, dan selanjutnya kelimpahan dalam hidupnya. Karena Tuhan itu Allah yang tidak terbatas, jadi hidup kita diberi kelimpahan. Nah, inilah proses kelahiran kembali. Ini dialami oleh orang itu. Saya sudah bilang tadi, iman itu tidak ilusi, tidak perasaan, tidak tebak-tebakan, tidak pikiran kita. Iman itu datangnya dari Tuhan. Iman itu muncul dari firman, dari suara Tuhan. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu bicara suara. Kalau Alkitab itu masih kata-kata yang tertulis, firman yang tertulis. Tapi iman timbul dari pendengaran, ada suara yang kita dengar. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah namanya suara Allah. Yang di Alkitab itu firman yang tertulis. Suara Allah yang kita dengar melalui penginjilan dan sebagainya, itulah yang menimbulkan iman. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Jadi ada yang mendengar suara Tuhan, sehingga timbullah iman. Lalu Roh Kudus bekerja menginsafkan, mentobatkan orang ini. Lalu mereka mau diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu ketika diterima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, diundang, maka Yesus datang. Ya, untuk ini Yesus datang. Yohanes 10 ayat 10. Kenapa Yesus datang? Karena orang percaya dan mengundang dia. Wahyu 3 ayat 20. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu. Ya, kalau dibuka pintu hatinya, maka Yesus datang. Dan orang yang lahir baru, Yesus sudah di hatinya, karena dibuka pintu. Aku datang, berdiri di muka pintu, mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku, itulah Injil yang didengar. Roh Kudus bekerja dan membukakan pintu. Ya, dia mau bertobat, mengaku dosa, mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Aku akan datang
Dia datang ke dalam hati seseorang, lalu Yesus datang memberi hidup zuh, dan seterusnya nanti kelimpahan diisinya. Nah, itulah proses lahir baru. Nah, lahir baru itu kita dialami oleh orang yang sudah lahir baru itu. Jadi dia mengalaminya. Ya. Seperti angin, kita tidak bisa lihat tapi kita tahu. Ya. Tuhan itu roh, memang tidak fisik dia, tapi dia ada dan dia bisa kita alami. Jadi kalau orang lahir baru, si orang yang mengalami kelahiran baru itu melihat dan mengalami Yesus itu real. Dan yang kedua, itu bisa dibuktikan sesuai dengan ayat firman Tuhan. Jadi kalau dua saksi sudah dinyatakan, itu sudah sah. Kejadian itu sudah pasti. Nah, orang itu mengalami realita Tuhan, yaitu kelahiran baru. Yang kedua, Alkitab juga memberitahukan bukti-bukti tanda-tanda orang lahir baru. Haleluya. Ini bisa di-pause ya? Baru. Lahir baru atau lahir kedua kali lah ya. Nah, itu pakai istilah Alkitab kan. Born again. Kedua kali ya. Seseorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi mengalami ayat Paulus mengalami perjumpaan dengan saudara melalui cahaya. Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan sumak belukar yang terbakar. Memang berbagai macam cara Tuhan menyatakan diri. Ya. Pokoknya kehadirannya real, artinya kita mengalami realita Tuhan. Kita mengalami jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan itu dahsyat pertama kali. Dan kita merasakan itu luar biasa. Saking luar biasanya kita terharu. Dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Seolah-olah dibukakan kita melihat Tuhan. Bukan dengan cara mata jasmani dan melebihi pikiran. Tak terkatakan yang pokoknya. Ada perjumpaan pribadi. Pengalaman pribadi yang real dengan Tuhan. Ketika seseorang sudah lahir baru, kayak lepas, kayak cahaya, kayak mau terbang, kayak sukacita luar biasa, terharu luar biasa. Pokoknya Tuhan ada gitulah. Yang selama ini nggak pernah kita tahu dan alami. Dan itu dahsyat. Itulah yang membuat kita mengalami transformasi. Seperti Paulus. Saulus tadi namanya. Padahal dia mau menangkap orang Kristen, memenjarakan, membunuh. Jumpa dengan Yesus. Wih, pengalaman luar biasa. Walaupun pengalaman dia menyakitkan, dia lumpuh, dia buta karena coba melihat cahaya. Yesus itu datang dengan kemuliaan. Lalu dia mendengar suara. Siapa kata orang Yesus yang kau aniaya? Berarti menganiaya murid-murid pengikut Yesus
berarti menganiaya Yesus, karena pengikut Yesus tubuhnya. Jadi lalu dibilang pergilah, disuruh dia pergi menjumpai seorang hamba Tuhan, Ananias. Nanti dia akan memberitahu segala sesuatu yang kau akan lakukan. Dimuridkan dalam kira-kira 3 tahun dia. Baru dia mengalami pertumbuhan sampai akhirnya dia diutus sebagai rasul dia. Nah, bagaimana ini perjumpaan pribadi itu? Perjumpaan yang terhebat dari semua pengalaman kita, dari semua kebahagiaan kita, tak terkatakan. Karena Tuhan itu dahsyat. Nah, itu ya. Baru yang kedua, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang sudah lahir kembali ya, atau kedua kali. Apa itu ciri-cirinya? Mari kita lihat di Yehezkiel pasal berapa? 36 ya. Coba kita perhatikan Yehezkiel 36, Yehezkiel 36 ya. Iya Pak. Ayat berapa tahu? Ayat 26 sampai 27 Pak. 26. Ya, sama 27 Pak. Iya. Ayat 25 mengatakan, Yehezkiel 36 ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Lahir dari air tadi ya. Kamu bersih karena firman yang kukatakan, kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 3 ya. Lalu di sini aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu, membersihkannya dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Nah, itu penyucian ya, lewat pertobatannya. Dan begitu dia mengalami kelahiran baru, di mana dia diberi zul tadi, hidupnya Allah, lalu ini yang terjadi, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. 36 ayat 26 ya? Iya Pak. Roh yang baru, hati yang baru. Dan roh yang baru. Apalagi? Terus yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, diberi hati yang taat, hati yang taat. Terus rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, sejak itulah roh Tuhan hadir. Roh Allah diam. Di mana diam? Di hati kita. Terus lanjut lagi pengalamannya, ciri-cirinya. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hidup, berpegang, dan melakukan firman Tuhan. Hidup, berpegang, dan melakukan
Melakukan apa? Firman. Perintah. Perintah Tuhan. Itu ciri-ciri. Minimal dua ini. Baru yang ketiga nanti bisa kita lihat buah. Nah, buah itu juga membuktikan. Tapi kalau yang satu buah ini udah pasti ada bukti buah. Buah. Orang Kristen ya, atau pengikut Yesus ada itu nanti buah. Jadi mengalami perjumpaan pribadi. Musa mengalami perjumpaan pribadi. Paulus mengalami perjumpaan pribadi. Artinya Tuhan menyatakan diri secara pribadi. Dan itu real dan luar biasa. Itu belum pernah kita alami seumur hidup. Saudara kalau pernah baca misalnya kesaksian orang-orang Muslim jadi Kristen, diceritakannya sambil menangis terharu dia, bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Nah itu pengalaman pribadinya, itu fakta bahwa dia dijumpai Tuhan. Nah, itu mereka kesaksian. Saya pernah lihat kesaksian anak seorang ustaz, anak seorang kiai jadi Kristen. Padahal semua keluarganya ini, bahkan sampai dia diusir dan tidak diakui anak. Itu luar biasa kehidupannya. Lalu ciri-ciri itu nampak karena ya kalau pohon baik tidak dikenal dari buahnya. Jadi ada terus langsung ciri-ciri kan? Hati dan roh yang baru. Iya, langsung roh kita itu nyambung dengan roh Allah. Dosa memisahkan roh kita dengan Allah. Dan begitu Tuhan mengampuni, maka kita nyambung, terkonek kembali dengan Allah. Itulah hati dan roh yang baru. Lalu hati kita berubah. Tadi keras menolak Yesus, sekarang jadi taat, suka melakukan firman, suka hal-hal rohani. Itu dimulai dari hati. Nah, sedang suka firman Tuhan atau hal-hal rohani. Itu langsung. Kalau dia mengalami pertobatan saat ini, lahir baru, itu salah satu tandanya suka firman Allah. Ibarat bayi begitu lahir sehat, wah, terus dikasih minum, menyusu dia. Makanya dia bilang, hendaklah kamu seperti bayi yang menginginkan ya susu yang murni. Tapi ya itu bayi ya, kita harus bertumbuh dewasa, makanan keras katanya ya. Jadi suka. Saya begitu lahir baru, mengalami pengalaman tadi, hati yang taat, suka saya. Makanya tahun pertama saya bertobat, dibimbing sama pembimbing saya. Selesai saya baca Alkitab 1 tahun itu 1 kali baca, sekali dari Kejadian Wahyu. Dan itu betul-betul saya nikmati. Tuhan berbicara banyak dari situ. Saya kadang-kadang membaca nangis, ketawa, kadang-kadang lompat. Nah, Tuhan berbicara, Tuhan tahu ya. Dan itu membuat kita mengalami ya, roh Allah diam di hati. Ketika firman kita terima, Roh Kudus bekerja. Ketika Yesus kita undang, rohnya tinggal. Itu Roh Kudus. Jadi udah ada. Makanya memiliki Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Itu tadi saya sudah ceritakan. Lalu yang selanjutnya, hidup berpegang dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita bilang karena pikiran kita belum berubah, sukar kali Pak, payah kali Pak melakukan firman. Nah itu pikiran belum berubah itu.
kali Pak. Jadi melakukan dosa yang tidak berat. Dan banyak orang takut bertobat karena dipikirnya, waduh, tidak bisa ini, tidak bisa itu, lakukan ini, lakukan itu, aduh, nggak bisa lah katanya. Memang nggak bisa kalau dia belum dalam Tuhan, karena dunianya udah beda. Tapi masalahnya anak Tuhan ini kok sering bilang, aduh Pak, perintah Tuhan berat sekali Pak. Nah ini masalah mindset berpikir. Benarkah perintah Tuhan berat sekali? Menurut orang benar, tapi sebenarnya menurut Tuhan ini yang kebenaran, tidak berat. Nah, ayo kita lihat dulu. Makanya Tuhan kalau sudah lahir baru bagi kita nggak berat. Kenapa? Ini suka firman Tuhan, bahkan sampai dikatakan mentaati mati yang taat. Ya, hidup dalam firman, berpegang melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat dulu 1 Yohanes 5 ayat berapa itu? 4 ya? Atau 3? 3 sampai 4 itu kayaknya. Ayo, siapa yang dapat baca dulu keras? 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi di situ ayat 3 bilang, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu sangat berat. Hah? Gak salah tulis ini kan? Jadi kenapa kita bilang berat sekali sehingga kita, aduh, gitu. Jadi itu bisa berpikirnya, mungkin dia belum lahir baru, bisa saja ya kan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau ada pikiran dunia memang payah. Tapi kalau kita sudah lahir baru, mengalahkan dunia. Dan nilai kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Jadi iman kita itu luar biasa. Oke. Jadi perintah Tuhan tidak apa artinya tidak berat? Ya lawannya berat. Apalagi sangat berat, ya enggak. Benar keterlaluan. Tidak berat, lawannya berat. Jadi saya analogikan begini. Tuhan menciptakan ikan hidup dalam air. Tuhan menciptakan burung hidup di udara. Tuhan menciptakan kita kembali hidup dalam Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Ikan tidak bisa hidup di darat. Burung tidak bisa hidup dalam air. Itu artinya. Jadi semua yang lahir dari Allah, mereka diciptakan untuk hidup dalam Allah. Hidup berpegang melakukan perintah Allah. Memang ini mainannya gitu. Lalu kalau kita bilang aneh Pak, ya, luar biasa. Apa itu luar biasa? Kulihat Pak ikan berjam-jam di dalam air, nggak pernah mati dia Pak, katanya. Ini orang aneh. Sama dengan anak Tuhan hidup di luar Tuhan, aneh. Ya nggak mungkin, nggak pala luar biasa kali ikan dalam air. Justru kalau anak Tuhan nggak hidup dalam Tuhan itu aneh. Amin. Jadi berubah dulu pikirannya dulu. Kita kan sikat. Amin, percaya Yesus. Wah, mati-matian Pak. Wah,
lakukan perintah. Nah, ini masalahnya Pak berat kali gitu. Seolah mustahil ikan hidup di dalam air. Ya memang enak lah dia hidup di dalam air. Karena memang dia diciptakan di situ. Kita diciptakan kembali untuk hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman, berpegang melakukannya kan gitu. Nah masalahnya apa ya? Ini di sini tadi pikiran. Di pikirannya aja udah salah, ngomongnya salah, apalagi melakukannya. Jadi harus sinkron semua. Nah ini ciri-ciri orang sudah kaya baru. Baru kalau sudah hidup berpegang melakukan firman, nah mulailah nanti berbuah karena sudah hidup dalam Tuhan. Buahnya banyak, orang Kristen. Nampaklah buah pertobatan, nampaklah ini. Tapi segera mungkin orang bisa langsung kita ketahui bahwa dia sudah lahir baru. Makanya dulu sampai detail tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa kamu terima Yesus, sampai gitu. Karena secara jasmani kita tahu kan, kau di mana lahir? Ya, saya di Kisaran Pak. Tanggal berapa, bulan berapa, tanggal berapa? 27 April 1963. Siapa mamamu? Siapa? Mana rumahmu? Sana. Kayak mana kau lahir? Ditanya. Saya dulu lahir lagi masa PKI, lagi ngungsi-ngungsi lahir di jalan saya. Makanya dibikin nama saya remove. Sedang dalam berpindah-pindah. Move itu kan pindah, kembali pindah. Jadi di pengungsian saya lahir. Cuma orang Indonesia nggak bisa bedakan remove dengan ini. Jadi salah nama saya, salah nama dibikin. Saya nggak bisa lagi, udahlah. Harusnya nama saya gini, remove. Tapi datanglah orang Indonesia dibikinnya gini. Jadi nggak ada artinya ini. Apa artinya ini? Orang Indonesia. Yaudah karena gitu ya udah. Nah jadi saya tahu berarti harus ada pengungsian lagi. Makanya dikasih bapak saya namanya remove. Pindah, move itu kan pindah kan? Pindah. Ini lagi pengungsian kan? Karena zaman PKI dulu. Karena saya lahir anak 3 kan, PKI kan sampai nama-nama ya. Jadi gitu sampai tahu dari mana, dari mama saya. Dari mana kita tahu anak Tuhan? Dari Roh Kudus. Gak tahu apa Pak, pokoknya gak boleh, pokoknya apa. Oke? Bisa kira-kira begitu? Ya seperti itu ya. Nah, 2 ciri. Baru nanti kalau ini sih nanti boleh aja ini kan. Tapi inilah udah 2 ini udah cukup. Oke, tinggal dulu.